القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini pada malam hari ini untuk mengamalkan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah bahwa dengan anugerah Allah dan rahmat Allah hendaknya para manusia bergembira, dan tidak ada anugerah, tidak ada hadiah yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih istimewa, yang lebih mahal harganya melebihi datangnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembira kita pada malam hari ini, hadirin yang mulia, berbeda dengan bergembira di malam-malam yang lainnya, yang mana kebanyakan kita bergembira terhadap perkara-perkara yang gembira dengan perkara tersebut tidak ada pahalanya. Bahkan sebagian kita bergembira dengan perkara-perkara yang justru mendatangkan dosa. Bahkan sebagian lagi justru bergembira dengan perkara-perkara yang akhirnya menjerumuskan dia ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka marilah kita bergembira dengan sebenar-benarnya. Tampakkan kegembiraan kita, tampakkan keriangan kita, tampakkan kesenangan kita. Semakin kita gembira, semakin dapat banyak pahala pada malam ini, hadirin yang mulia. Manusia yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, dari ujung sampai ujung rambutnya semuanya sempurna. Kalau orang-orang selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia memiliki macam-macam kesempurnaan, macam-macam kelebihan, pasti kalau dicari ada saja kurangnya. Ada orang yang fisiknya sempurna, tapi ternyata otaknya tidak ada. Goblok. Ada orang lagi yang fisiknya sempurna, otaknya sempurna, nanti akhlaknya buruk sekali. Ada orang yang fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, ilmunya sempurna, tapi ternyata nanti orangnya pelit. Jadi macam-macam orang itu walaupun kelihatannya sesempurna apapun, pasti ada kurangnya. Bahkan kebanyakan orang, kita perlu mikir bertahun-tahun untuk mencari satu kelebihannya. Bukan mikir mana kekurangannya, tapi kita mikir 10 tahun, 20 tahun, mana sih kelebihan orang ini nggak ditemukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dicari dari anak manapun tidak ada kurangnya. Sehingga dulu ayah saya rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kalau orang imannya sempurna, namanya Sayyidina Abu Bakar. Kalau orang itu pengaturannya luar biasa sampai bisa membuat seluruh dunia tertata, namanya Sayyidina Umar. Kalau ada orang itu malunya istimewa, namanya. Kalau ada orang khutbahnya luar biasa, saya menyihir semua orang yang mendengarnya, namanya Sayyidina Ali.
Kalau orang ilmunya itu luas bagaikan samudra, namanya Ibnu Abbas. Kalau orang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau orang itu begitu tampan saya memikat semua orang yang melihatnya, namanya Dihyah Al-Kalbi. Tapi kumpulan dari semua itu namanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampannya sempurna, imannya sempurna, pengaturannya sempurna, rasa malunya sempurna, kedermawanannya sempurna, khutbahnya sempurna. Memang betul-betul tidak ada cacatnya. Maka saking kehebatannya beliau itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Maka nabi-nabi yang terdahulu yang hebat-hebat itu mukjizatnya hanya satu bagian dari jutaan mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam dulu beliau memukulkan tongkatnya kepada batu, keluar air dari batu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan batu mengeluarkan air, tapi tangan mengeluarkan air. Kalau batu mengeluarkan air masih banyak, kalau tangan mengeluarkan air ini tidak pernah terjadi kecuali zamannya Nabi kita, junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan beliau, para sahabat rela diputus lehernya demi cintanya kepada baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kalau dulu Nabi Daud alaihi salatu wassalam mukjizatnya menjadikan besi-besi yang kokoh meleleh kena tangan beliau, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang lebih ajaib lagi. Ketika beliau diserang oleh orang-orang kafir di Gunung Uhud, maka beliau masukkan kepala beliau yang mulia ke dalam batu, batu pun mencair karena kena wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kalau kita dilelehkan itu banyak di tekstil-tekstil baja itu dengan panas sekian ribu besi bisa leleh, tapi nggak ada ceritanya batu bisa leleh. Maka batu bisa leleh itu lebih ajaib daripada mukjizatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kalau dulu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mukjizatnya menghidupkan orang-orang mati, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya, padahal nabinya sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi cinta kepada Nabi tidak pernah padam di hati umatnya sampai hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi menjadikan perkara-perkara yang bersentuhan dengannya menjadi mulia. Kota Makkah Al-Mukarramah adalah kota yang dulu telah diziarahi, didatangi oleh semua para nabi. Bahkan sebagian riwayat mengatakan tidak ada nabi kecuali pernah datang untuk beribadah di kota Makkah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Makkah, maka sumpahnya bukan dikaitkan, tapi sumpahnya dikaitkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota ini karena engkau zaman, waktu Nabi ada di situ menjadi sebaik-baiknya waktu. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Maka seorang ulama mengatakan, wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman kok Nabi ada di situ, semua perkara yang enggak beres, semua penyelewengan, semua kesesatan, semua kemaksiatan hilang semua karena wujudnya, barokahnya yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kalau sudah pernah melihat Nabi dan dengan kepada beliau, maka amalannya tidak bisa dikejar oleh siapapun yang hidup di dunia ini. Walaupun dia umurnya panjang seperti umurnya Nabi Nuh, dia amal terus gak akan bisa ngejarnya. Baginda Rasulullah Ibnu Mubarak, beliau ditanya oleh salah satu muridnya, Tuan, mana yang lebih mulia antara beliau
Sampai-sampai orang puter ke seluruh dunia sedekahnya itu. Kalau sekarang sudah masuk dompet. Saking makmurnya pada zaman beliau, orang-orangnya pada rukun semua. Sampai kambing pun nggak pernah dimakan oleh serigala pada zaman beliau menjadi khalifah. Orang yang begitu hebat. Maka muridnya bertanya, wahai Tuhan, mana yang lebih mulia antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu? Maka Abdullah bin Mubarak marah, kamu ini nggak paham. Kamu ini nggak paham. Sahabat Nabi itu nggak bisa dikejar oleh apapun. Sungguh satu debu yang nempel di kudanya Muawiyah ketika dia bersama Rasulullah lebih baik dari ratusan Umar bin Abdul Aziz. Maka hadirin yang dimuliakan, itu baru debunya. Bagaimana dengan orang yang nunggang kudanya? Itu baru orang yang menunggang kudanya. Bagaimana dengan orang yang ditemaninya? Yaitu junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini pengen jadi orang-orang mulia, pengen jadi orang-orang istimewa, dekatkanlah diri kita subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya istimewa, menjadikan semua perkara yang bersentuhan dengannya istimewa, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, melebihi semua manusia ada. Kalau seandainya Nabi tidak diutus, Nabi tidak mau dakwah, Nabi tidak mau berdalam pengorbanan perjuangannya, maka tentu hari ini kita bukan duduk di sini menyembah Allah, tapi kita akan duduk di depan pohon nyembah pohon. Kita masih akan bertengkar antara satu sama lain. Kita akan bermusuhan sesama saudara, bahkan ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Tapi begitu Nabi datang, semua dunia berubah. Nabiyyun atana minar rusli wal autanu fil ardi tu'badu wa anzarana naran wa basyara jannatan wa 'allamana al-islam fallaha nahmadu. Nabiyyun atana ba'da ya'sin wa fatratin minar rusli. Seorang nabi yang telah mendatangi kami, kata Hasan bin Zabit. Seorang nabi yang telah mendatangi kami ketika telah waktu yang begitu lama tidak ada rusul. Wal autanu fil ardi tu'badu. Sedangkan di seluruh dunia orang nyembah berhala semua. Begitu Nabi datang, wa anzarana naran wa basyara jannatan. Beliau memberi peringatan kami kepada bahayanya neraka, memberi kabar gembira kepada kami tentang nikmatnya surga. Wa 'allamanal Islam, dan mengajarkan kepada kami agama Islam. Wallaha nahmadu, hanya kepada Allah kami memuji, dan kita harus bersyukur karena Allah telah mengirim sebaik-baiknya utusan kepada kita, yaitu yang kepada kita. Maka sungguh sangat aneh, sungguh sangat memalukan kalau umat Islam lupa kepada nabinya. Kalau seandainya ada orang datang kepada kita bawa permen, maka kita akan senang kepada dia dan tidak akan lupa dengan jasanya. Tapi karena permen satu ya, nggak lupanya itu 2-3 menit, kemudian menit keempat lupa. Kalau ada orang datang kepada kita membawa makanan, atau orang datang kepada kita membawa sejumlah uang, karena memang para perempuan itu ahli lupa dalam nikmat, bahkan sedang dikasih pun sedang lupa. Kalau ada laki-laki yang seperti itu, berarti laki-laki akhlak perempuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang datang kepada kita, memberikan kepada kita motor atau ya, kalau perlu sekian puluh tahun baru lupa. Kalau ada orang datang memberikan kepada kita rumah, tentu Masya Allah, nggak lupa-lupa, apalagi mah nggak punya uang, tiba-tiba di rumah tingkat 2, kok bisa lupa? Ini laki-laki cap perempuan berarti. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan beri permen kepada kita, memberi makanan, bukan memberi minuman, bukan memberi motor atau mobil, bukan memberi rumah, tapi memberikan kepada kita surga. Dan bukan hanya memberi saja, Nabi tanggung jawab, siap mensyafaati umatnya, bahkan doanya pun disimpan untuk umatnya.
biar umatnya nanti semua bisa masuk surga. Semoga termasuk kita semua. Maka para ulama mereka membuat syair, qara'na fid duha fasarra qulubana dzakal 'ata'u wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kami telah membaca dalam surat Az-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau sampai engkau ridha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kami yakin ya Rasulullah, dengan 100% yakin bahwa engkau tidak mungkin ridho, engkau tidak mungkin senang, engkau tidak mungkin bisa gembira selagi masih ada umatmu yang diadab di neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pada malam hari ini menguatkan rasa cinta kita kepada beliau, memperbaharui lagi kegembiraan kita dengan kedatangan beliau, kelahiran beliau, dan bagaimana kita banyak-banyak membaca salawat pada malam hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad